pelatih ya di Live Volley ini kami masih memperkenankan ya. Prinsipnya administrasi selain kepelatihannya dia juga utamakitas itu wajib dipenuhi. Karena bukan hanya Live Volley sekarang aja, Live Volley sebelumnya ada pemain pelatih asing gitu. Jadi mungkin ini juga sebagai pemacu pelatih nasional untuk bisa lebih bersaing lagi. Jadi kita masih memperkenankan kok ini untuk mereka bermain. Nah, kalau bilang anggapan bahwa kenapa nggak pemainnya juga, nah sebenarnya kan ini sifatnya amatir. Semua yang diatur itu adalah atletnya. Atlet itu dari klub itu sendiri, namanya juga amatir, bukan semi profesional atau profesional kayak Proliga. Mereka siapapun bisa meminjam dengan membayar kompensasi atau katakanlah membayar suatu imbalan itu ke pemainnya, dan pemain itu boleh mengikuti selama timnya mengizinkan. Kalau di sini Live Volley seperti yang kita tahu, Live Volley ada amatir. Klub yang masuk ke Live Volley harus melalui jenjang dari provinsinya. Kalau ada kejur prof ya dia harus melalui kejur prof, baru setelah menang direkomendasikan ke Live Volley divisi 1 atau kejurnas antar klub, itu baru bisa main. Itu pun kalau dia sukses di sana baru dia lompat ke divisi utama yang ada sekarang ini. Tapi kalau enggak dia mengulang lagi. Pak Regi sendiri melihat fenomena seperti ini, klub-klub mulai pakai pemain asing di Live Volley, apakah mengangkat citra Live Volley itu sendiri, atau emang klub sudah memandang bahwa ini bukan kejuaraan amatir lagi atau nggak kaleng-kaleng gitu lah ibaratnya? Ya, saya juga berpikiran seperti itu ya, bahwa mereka naruh pemain dengan membayar mungkin serius pelatihnya, dengan bahwa Live Volley ini bukan hanya amatir, tapi saya melihatnya adalah amatirnya Indonesia itu udah diperhitungkan, udah di ini. Jadi tim-tim ini butuh sesuatu keyakinan bahwa saya harus bisa menang. Mungkin salah satunya adalah menggunakan pelatih asing. Atau mungkin ketika Live Volley ini diadakan sebelum Proliga, ini bagi klub untuk pemanasan untuk mereka di Proliga nanti dengan pelatih asing ini. Iya. Kalau itu salah satu juga alasannya. Dari udah beberapa tahun ini, kenapa anak-anak yang main di Live Volley itu jadi lebih gila bermain, lebih semangat. Karena kalau ada bahasanya adalah mereka di sinilah estalasenya mereka untuk menjual statusnya mereka ke tim-tim Proliga. Jadi kalau di sini bisa dilihat saya ini loh kayak kasarnya kayak menjual diri yang positif ya. Untuk sebagai atlet bahwa saya layak nih dikontrak oleh tim Proliga. Kira-kira gitu seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya pelatih asing juga mereka jadi lebih ini lagi ya, lebih semangat lagi, karena sebagian pelatih asing ini adalah nanti akan melatih di Proliga. Sisi itu sisi positif bagi pemain. Bagi pelatih lokal apa yang bisa diambil dari pelatih Ya, itu asing tadi ini? saya bilang bahwa kalau kita melihat jangan kita lihat negatifnya, tapi saya bilang melihat positifnya bahwa kita harus bisa bersaing dengan pelatih mereka ini, dengan harapan bahwa banyak kok klub yang menggunakan pelatih asing terus tahun berikutnya menggunakan pelatih lokal. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa pelatih lokal banyak sebenarnya bisa lebih dari mereka juga gitu. Jadi boleh dipertegas, ofisial boleh dari asing, pemain tidak boleh untuk Live Volley. Oh iya pasti, kalau itu pasti. Karena ada ketentuannya. Kan yang kita bahas regulasinya adalah pemainnya. Kira-kira gitu. Itu yang membedakan Live Volley dengan Proliga. Iya. Kalau Proliga dari awal kita membuat bahwa siapapun boleh, selama dia punya kemampuan finance yang bagus, siapapun dia boleh hire. Tapi kalau Live Volley dari awal dibentuknya itu emang ini amatir, bahwa atlet yang ikut di dalam klub itu adalah atletnya klub itu sendiri. Atlet binaan ya? Iya, atlet binaan yang minimal berdomisili atau aktif di dalam klub itu minimal 1 tahun. Kira-kira gitu. Oke, makasih banyak Pak Regi. Siap.